tidak senang, tidak rela orang lain dapat nikmat, tapi dia jangan celaka lah. Jelas ya? Jadi orang dapat nikmat gak boleh, tapi ya jangan celaka. Ini biasanya ke saudara nih ya. Jadi kita tidak suka dia nilainya bagus, tapi dia dikeluarin juga jangan. Dia nggak naik kelas juga jangan. Tapi janganlah dia punya nilai bagus, tapi jangan. Ini udah ada dikit kasih sayangnya, tidak mau orang celaka. Nah yang ketiga adalah ya bolehlah dia dapat nikmat, tapi nikmatnya di bawah saya. Ya bolehlah dia masuk ranking, tapi dia ranking 25 karena saya ranking 24 gitu. Mengerti? Bolehlah dia jadi ranking 2 tapi ranking satunya saya. Jadi dia udah rela tuh, nggak sampai orang celaka. Kalau tadi nggak rela dia masuk ranking tapi dikeluarin juga jangan. Nggak rela dia untungnya besar tapi bangkrut juga jangan. Tapi kalau yang ini tahapan ini ya udahlah nggak apa-apa kamu untung, kamu punya karir tapi tetap harus di bawah saya, itu masih dengki. Nah yang keempat adalah udah rela sama nih, misalkan ranking satunya jadi berdua di kelas, ya nggak pedih. Alhamdulillah saya senang ranking, kamu ranking 1 juga, alhamdulillah kita samaan gitu. Ini hafalnya 5 juz, teman ada yang baru 2 bulan, kita udah 2 tahun 5 juz, dia baru 2 bulan udah 2 juz. Kita sama-sama 2 juz, senang tuh. Ini udah mulai wilayah beriman, udah bagus ini imannya. Dan yang paling bagus adalah dapat orang lebih banyak dari Allah dan kita ikut bahagia. Kita ranking 1 sama-sama, tiba-tiba dia kepilih jadi juara umum. Hai kamu juara umum, aduh alhamdulillah. Sebetulnya kan kita senang kalau kita jadi juara umum, ternyata teman kita, saudara kita yang jadi, dan kita tuh sama bahagianya. Oh ini udah ihsan di sini. Ayo ukur dirinya. Kalau yang suka dengki-dengki, udah nggak ada bahagianya, tidak rela. Nanti jeleknya dia berusaha menjatuhkan. Ya pembunuhan pertama Kabil Habil juga karena dengki, tidak rela orang dapat nikmat. Iblis juga dari makhluk yang asalnya kenal Allah jadi makhluk yang dilaknat Allah, itu karena tidak rela. Allah menciptakan Nabi Adam, lalu dia ujub, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia, saya dibuat dari api, Adam dari tanah. Lalu aba wastakbaro, mulai merendahkan orang lain. Ini penting, walaupun kita banyak ilmu, walaupun kita ibadah, walaupun kita baca Quran, kalau kita tidak bermujahadah membersihkan hati, maka habis pahalanya. Adik-adik pernah dengar tidak muflis yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu yang banyak amalnya, dia ibadah, dia tahajud, dia saum, dia ngaji, tapi hatinya enggak diurus, jadi dia dengki. Akibatnya ngomongnya, celetak-celetuknya, pikirannya, perilakunya nyakitin orang. Di akhirat ditimbang nih pahalanya ada, tapi dia nyakitin. Di dunia belum selesai karena tidak minta maaf. Sholat ambil, saum ambil, 5:30 udah masuk Pak Miftah? Alhamdulillah. Wilujeng Pak Miftah, maaf ini ya, mudah-mudahan beliau diberi usia panjang, penuh kebaikan, sehat-sehat lahir batin, istiqomah, dan penuh manfaat bagi umat. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Di MKFM sekarang ada Pak Profesor Kiai Haji Miftah Farid ya. Jadi sampai di mana tadi? Ngomongin iblis. Nah, ngomongin apa?
Muflis, iblis. Bukan mukhlis ya. Nggak ada yang namanya muflis, bangkrut ya, bukan mukhlis ya, kasihan Pak Mukhlis. Muflis. Karena setiap kali kita nyakitin orang nanti bayar, pakai saum, pakai Quran, bacaan Quran, pakai sedekah. Nah, habis nih pahalanya karena kurang khusyuk ibadahnya. Habis pahala saum, pahala tahajud, pahala sedekahnya dipakai membayar orang yang disakiti. Jadi gimana? Tapi yang disakiti masih ada. Saya waktu itu dihina, saya difitnah, saya dibohongin, saya dikibulin, dia ngutang, nggak bayar-bayar. Banyak yang protes, pahala habis. Apa yang terjadi? Dosa orang yang kita sakiti, nauzubillah, ambil. Ada dosa maling, nauzubillah, ada dosa zina. Dia akan memikul dosa, bukan pindah-pindahan pahala, tapi ini buah dari perbuatan zalimnya. Nah, di antara penyebabnya adalah dengki. Makanya akhlak baik itu diawali dengan kita tidak boleh dengki. Kita harus senang lihat orang lain dapat senang. Dakwah ya, kan ada dengki itu selevel. Muadzin dengan muadzin itu bisa dengki tuh. Hadirin sekalian, sekarang akan ada muadzin baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata orang-orang, wih, ini azannya enakan, lebih enak dari yang biasa. Jebet, yang biasa nggak rela. Besoknya bisa jadi dicabut kabel. Dengki. Astagfirullahaladzim. Imam ke imam lagi dengkinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini itunya lebih enakan suaranya, nggak kayak yang tadi subuh jelebet, yang subuh langsung. Nah, itu yang ngomongnya sih jelek banget, cicing ya. Kalau saudara udah tahu lebih bagus, nggak usah dibanding-banding, syukuri saja. Yang biasanya yang pintar sama yang pintar lagi dengkinya, karena yang pintar jarang dengki sama yang bodoh, nggak nyambung. Ojek dengan ojek, beca dengan beca, ya, dokter dengan dokter, dengki. Nanti kalau ada dokter yang lebih ramai pasiennya, ya, itu pada junior loh, tapi ya pasiennya banyak deh. Dulu saya ngajarin, dengki. Orang dengki tuh nggak nyaman aja lihat orang lain dapat nikmat, dan ada kecenderungan menghina, menjatuhkan, meremehkan. Itulah pelajarannya. Belajar untuk dari orang lain. Ya, baik. Ada pertanyaan, silahkan. Mim, Apip, silakan. Kita dengar beberapa pertanyaan. Silakan santri. Ini forum tanya jawab, masa ceramah terus. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Bukan tidak mau bertanya tapi kami tidak mau mempersulit gitu ya. Berbakti. Ada Mim? Cek. Izin pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum, izin bertanya gimana cara melupakan pengkhianatan suami Melupakan pengkhianatan suami. Lupakan. Begini ya. Ini gini, jangan disebut suami lah. Pengkhianatan pendamping hidup gitulah ya. Karena ada juga suami, saya juga dikhianati istri misal ya. Dan kalau bicara nanti disangka ngebela kaumku. Begini, kalau terjadi, sudah terjadi ya, ini kejadian,
dikhianati pasangan hidup yang halalnya. At-Taghabun ayat 11. Ma aswaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Baca surat At-Taghabun ayat 11. Ini udah terjadi. Baca lagi surat Al-Hadid ayat 22, 23. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi. Wala fi anfusikum. Dan juga pada dirimu. Illa kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu bersedih, berduka dengan yang luput, artinya dengan kejadian yang gak cocok, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan. Bukan terlalu gembira yang bagus tuh, bersyukur ya. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Kemudian buka lagi surat Asy-Syura ayat 30. Oh ini udah tertulis. Oh ini izin Allah. Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu, ma asaba min musibakum. Tadi gimana? Masum fabima kasabat aydikum. Itu adalah buah dari perbuatanmu sendiri. Bagaimana dia yang mengkhianati kok perbuatan sendiri? Saya tidak mengkhianati. Benar. Dalam hal ini yang berkhianatnya adalah yang itu nggak mau nyebut suami si dia ya. Tetapi ini menimpa di rumah pasti ada dosa. Dosa saya apa? Saya tidak pernah berkhianat. Nah dosanya itu yang berat itu, nggak mau ngaku punya dosa. Tapi saya nggak pernah berkhianat. Benar, ke pendamping tidak berkhianat. Tapi mungkin ke orang tua, ke anak, ke teman. Dalam perjalanan hidup pasti ada dosa. Nah dosa itu mengundang musibah itu menimpa. Gitu menurut ilmunya. Atau surat An-Nisa 79 ya. Di surat An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan datang dari Allah, keburukan datang dari diri kita sendiri. Saya nggak ngerti gimana begini. Misalkan kita kecopetan, udah jelas copet itu salah karena nyopet. Tapi kepilihnya kita menjadi objek yang tercopeti, benar nggak sih? Tercopetnya enggak salah. Kecopetan, nah itu yang sederhana ya. Ini banyak, tapi kenapa kita yang takdirnya kecopetan, tercopetnya? Ini pasti ada dosa kita nih. Walaupun tidak berkaitan sama copet, copet udah jelas dosa lah ya. Nah fokuslah, oh saya nggak bayar zakat, saya pelit. Dulu saya pernah darmaji, dahar 5 di aku hiji ya. Pernah beli duku, nyobain habis 20, belinya seons. Padahal udah habisnya sekilo. Oh iya, dulu makanan teman saya habisin ya. Pasti ada dosa tuh. Pasti.
Karena memang yang mengundang kepahitan itu dosa. Nah, benar misalkan suaminya berbuat begitu, akhirnya kembali juga ya. Benar suaminya berbuat begitu. Tapi sibuk memikirkan suami yang berbuat salah hanya bikin perih. Kayak kita kecopetan sibuk mikir copet, nggak berubah copetnya, ya kan? Harusnya dosa apa yang saya lakukan? Tobat, ridho terhadap takdir yang terjadi, kan ada dalilnya. Barang siapa yang Allah mencintai satu kaum, seseorang, ibtalahum, Allah memberikan cobaan kepadanya, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang nerima takdir adanya cobaan tersebut, Allah ridho kepadanya. Ya Allah, saya terima ujian ini, bawa ke tobat, ampun ya Allah. Saya mengakui saya banyak sekali menyakiti orang. Inilah buah dari dosa saya, ampun. Nah, obat dari rasa luka itu tobat. Jadi sepanjang kita masih sebagai korban, perasaan kita korban orang lain, gak bisa sembuh lukanya. Tapi kalau kita korban dari dosa sendiri, sehingga ada orang yang berbuat jelek, kita nggak fokus kepada merasa dizolimi orang, tapi kita fokus kepada kita yang menzolimi diri sendiri, sehingga kepahitan ini datang. Nanti nggak sakit hati dompet hilang, karena ini saya nggak pernah sedekah, saya sedekahnya sedikit, saya tidak bayar zakat, dan itu akan membuat hati jadi tenang. Karena orang yang banyak tobat itu salah satu hadiahnya dihilangkan kegalauan di hati. Lanjut. Bismillah. Izin dari YouTube, bagaimana melatih diri agar tidak terpancing emosi saat orang lain ada yang bergibah A, dan tidak terpancing saat nama kita difitnah, karena saya barbar maunya gelut A. Apa gelut? Apa ini urusan non saya ada gelut? Karena saya barbar maunya gelut A. Nggak jelas Pip, siapa barbar? Itu mungkin mudah emosi A. Pip, ulangi Pip, saya kurang fokus barusan. Bagaimana melatih diri agar tidak terpancing emosi saat orang lain ada yang bergibah, dan tidak terpancing saat nama kita difitnah? Karena saya barbar maunya gelut A, kalau mendengar itu mungkin. Oh, barbar tuh maunya gelut. Iya ya, diganti atuh namanya, jangan barbar, soleh. Saya barbar, jadi maunya mau gelut, ganti soleh, jadi mau tahajud. Begini Bar, harus kalau memanah itu harus ada target dulu. Tapi ini udah bagus sekali, udah menyadari bahwa beliau itu punya sifat mau gelut karena barbar, gitu kan? Jadi orang mau berbuat itu rumusnya ambak. Apa arti ambak? Apa manfaatnya bagiku? Islam sangat memuliakan orang yang bisa mengendalikan amarah. Ali Imran 134, 135. Ciri ahli takwa di antaranya adalah menahan amarah, memaafkan dan berbuat baik. Ini paket takwa nih. Tahan marah, maafkan, berbuat baik. Ini orang takwa begini. Berarti hidupnya bakal tenang, bahagia. Orang yang mudah marah, selalu marah-marah, tidak mau memaafkan, pendendam, dan senang untuk berbuat jelek, enggak ada cerita bahagia. Capek hidupnya. Makanya goalnya apa? Mau bahagia, takwa. Mau takwa, tahan marah, maafkan, berbuat baik. Ini paket takwa. Al-Furqan ayat 63,
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ini ibadur rahman, hamba yang Allah yang maha penyayang, ini hamba kesayangan Allah. Salah satu cirinya adalah kalau orang lain jahil berkata yang tidak bagus, qalu salaman, dijawabnya dengan perkataan yang membawa keselamatan. Tinggal milih mau grup yang mana. Kalau grup ahli takwa, grup yang mulia, bahagia, grup orang yang suka ditolong Allah, nah pilihannya adalah goalnya. Gimana caranya? Saya juga sudah tahu. Jangan marah atuh. Baru juga dinasihati. Yang jelas Jadi mulailah yang kecil-kecil ya. Kecil-kecil gimana yang jelas tuh, dimarahin saya ya enggak? Mulai kita pelajari, saya tuh marahnya kalau lagi apa aja. Kan ada yang marah tuh biasanya inti marah itu meledak itu karena kalau ada yang tidak cocok dengan keinginan. Inginnya sepi, tahu-tahu ada yang ribut, marah. Inginnya bersih, kurang bersih, marah. Nah, kita harus berdamai dulu nih dengan hal yang tidak sesuai harapan. Tidak semuanya harus bikin marah, ya enggak? Masa ini ruangan udah bersih, hanya ada bungkus permen di pojok, jadi meledak marahnya. Enggak boleh. Apalah artinya bungkus permen? Kan? Ada cerita itu orang tuanya tuh namanya perfeksionis. Karena nyimpen ini miring, 2 hari katanya bapaknya marah, miring dikit, atau tengah, digitu, beres. 2 hari marah tuh bisa zolim banyak orang, betul? Nah, harus berdamai dengan ketidakperfekan. Makanya orang yang perfeksionis tuh cenderung stres dan mengajak stres orang lain. Kita harus berusaha yang baik, tapi tidak usah pakai stres, ya. Halo. Nah, bagaimana kalau udah jengkel nih? Diam. Jangan ngomong. Tapi saya marah. Lebih bagus marah sambil diam daripada marah sambil bicara. Karena bicara pasti zolim. Ada juga yang diam tapi nonjok, itu bukan diam. Ya. Saya nggak ngomong beleduk, saya nggak sebanyak ngomong, yang penting benyut, itu juga makin nggak bener. Diam tuh artinya kendalikan tidak hanya mulut dan juga zikirnya apa? Tebak zikirnya apa? Astagfirullah. Itu modifikasi astagfirullahaladzim, bukan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi proporsional ya. Misalkan suami lagi marah-marah, kata istri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu nyiram bensin ke api. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini jarang orang zikir ini karena setan membuat lupa kepada zikir ini. Kemudian apalagi pindah. Tinggalkan aja. Pindah situasi, kalau berdiri duduk, kalau duduk berbaring, tapi ya proporsional lah ya. Ibu lagi apa di pasar berbaring? Saya emosi nih. Tukang dagang teh marah hal. Goler ibu-ibu teh di pasar. Kita ngamalin mau agim, jangan ngomong gitu. Kemana guru? Ternyata guru lagi ngagoler di belakang bangku. Kenapa Pak Guru? Gemes sama kalian. Nah, jangan ngegoler di mana aja ya, nanti jadi masalah baru. Pindah situasi. Memang kalau masih jengkel lagi wudhu, sholat itu udah bisa. Tapi biasanya dengan tekad kuat lalu banyak a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan diam itu udah banyak menolong. Makanya kalau lagi diskusi misalkan yang mulai panas, mulai debat, diam aja. Jawab. Biasakan salah ya. Kenapa diam aja? Sebentar, lagi nenangkan hati.
Ya begitulah hidup, memang harus pakai mujahadah. Banyak yang bakal menjengkelkan. Tahu kenapa? Karena kitanya juga jengkelin, ya. Hidup harus mujahadah, terus saja berlatih. Menahan keinginan, menahan amarah, menahan pandangan, menahan lisan. Terus saja begitu hidup, karena memang orang itu selamat karena paham agama dan bermujahadah. Lagi terakhir. Cek bismillah. Izin dari TikTok. A. Apa indikator menyakiti orang? Kadang ada orang yang merasa sakit hati hanya karena ditegur atas kesalahannya. A. Apaan, Bib? A. Apa indikator menyakiti orang? Kadang ada orang yang merasa sakit hati hanya karena ditegur atas kesalahannya. A. Ya, kalau ada kita tegur seseorang, kemudian dia marah, sakit hati, kita nggak bisa mikirin perasaan orang. Maksudnya tidak bisa mengendalikan perasaan orang. Lebih baik kita evaluasi diri. Jangan, padahal saya kan udah bener. Saya tuh ngasih tahu dia kalau dandan jangan kayak gitu. Itu wajahnya jadi kayak kesemek. Cuman itu. Nyebut kesemek tuh sakit hati. Kamu tuh diet. Udah berapa kuintal? Nah, kuintal itu sejenis karung. Dengar ya, kalau kita nasehatin orang dan orangnya sakit hati, yang kita lakukan apa? Evaluasi diri. Jangan-jangan kita enggak ikhlas, jangan-jangan lagi sombong, jangan-jangan ngasih taunya itu kita lagi emosi, merasa lebih mulia, lagi ujub, merasa lebih soleh, sehingga Allah tidak memilih kata-kata kita menjadi jalan. Tobat. Si Amang ngebela terus orang. Tuh kan, bela dong saya kan memberikan nasihat, saya pembela kebetulan. Iya boleh, kan ada pembela kebenaran, ada pembela kebetulan. Udahlah, nggak ada ruginya evaluasi. Makanya PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Udah gitu aja lah. Bagaimana kita bisa memperbaiki orang lain, memperbaiki diri aja nggak bisa? Betul? Serius nih, kita nggak bisa memperbaiki orang lain. Yang bisa memperbaiki Allah. Allah menggunakan kita jadi jalan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau ada apa-apa tuh perbaiki diri. Lakukan dengan ikhlas. Nanti Allah yang mengubah. Capek menuntut orang lain berubah tuh capek. Tuntut diri berubah. Allah yang akan mengubah yang lain. Bonus. Hari ini di mana nih? Jan? Ada? Cek izin A dari Zoom. Assalamualaikum AA. Maaf di luar tema. Bagaimana baiknya sikap orang tua melihat anak remaja yang mulai suka dengan lawan jenis dan suka WA-an atau DM IG? Sejauh ini masih bisa terpantau percakapan mereka, A. Nah, anak nih ya. Anaknya tadi berapa? 40 tahun? Beranjak dewasa, A. Berapa dewasa teh? Melihat anak remaja, A. Dewasa remaja. Beranjak dewasa berarti mulai remaja, A. Bingung Habib, terserah Habib aja. Maaf, ini melihat anak remaja yang sudah mulai suka dengan lawan jenis. Dewasa dari mana? Habib nama. Kasihan Habib. Serba salah pisan. Gini Pip. Jadi ada anak-anak, ada remaja ya. Nah, orang tua tuh menyikapi itu beda-beda. Sekarang bagaimana nih dalam menghadapi kehidupan ini?
Papa ingin diskusi ya, karena sekarang situasi global ini tidak mudah. Menurutmu bagaimana? Papa, ternyata anaknya baru 2 tahun nih. Ini liar si bapak ya kan, masa membahas politik sama bayi? Kalau ke anak itu ada strateginya, katanya dibagi 3, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua sampai 14, 7 tahun ketiga sampai 21. Udah 21 udah dianggap dewasa, udah nggak boleh kita memperlakukan kayak ke anak-anak. Semuanya serba dilarang, serba diatur, semuanya serba diperiksa sampai detail. Nggak akan mau anak-anak. Kalau sudah di atas 21 tahun, kamu udah itu belum gosok gigi? Ibu gimana gosok gigi aja diatur? Gimana kamu udah ngerjain PR? Bu, saya bukan SD. Jadi cenderungnya nanti nggak nurut, perlakukanlah sebagai orang dewasa. Nah ini remaja bagaimana kawan? Harus lebih banyak dekat ngobrol. 3 cirinya ya. Kalau orang bisa menggunakan ini bisa dekat. Ingat pertama ya, kenapa orang bisa curhat? Pertama aman. Anak tidak bisa curhat ke orang tua kalau orang tuanya tidak dirasakan aman oleh anak. Dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit melarang, dikit-dikit nyalahin, dikit-dikit semuanya nggak aman, udah nggak bisa, nggak akan mau ngomong. Kalau anak udah tidak mau curhat, itu ciri-ciri tidak aman. Dia akan curhat kepada yang dianggap aman. 2, suportif namanya, mensupport lah maksudnya itu. Jadi posisi kita tidak sebagai hakim tapi sebagai mensupport. Kalau dia tidak tahu jadi tahu, kalau dia malas jadi semangat dibantu, kalau dia tergelincir bangkit kembali. Jadi tugas kita bukan menghakimi, tapi lihat petanya apa nih, bantu. Jadi namanya PU. Tahu PU? Pembantu umum. Emang begitu. Ada anak yang dia tuh gak mau masuk ke rumah. Kenapa nak? Gak mau. Terus ibunya berbisik, dia nilainya 5 tuh pak. Benar? Kamu nilai 5? Keren. Bapak dulu 4. Gara-gara 4 belajar sungguh-sungguh, lumayan jadi bintang kelas akhirnya. Kamu nilai 5, ciri-ciri mau jadi bintang kelas. Tuh begitu. Dan yang ketiga, terbuka. Artinya jadi orang tua itu harus mau membuka diri sehingga mau dengar masukan, koreksi, saran dari anak. Kalau kita udah membuka diri, mau dengar masukan dengan lapang dada, insya Allah komunikasinya baik. Tapi kalau orang tua udah merasa paling berkuasa, paling tahu, paling pintar, udah itu selesai itu. Anak nggak mau lagi ngobrol.